Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah infografis mengenai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan pelaksananya. Faktor penyebab dari tindak pidana perdagangan orang yang pertama kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dipaksa dengan kekerasan. Dampak utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah kerugian yang dialami oleh korban, yaitu berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV atau AIDS, infeksi menular seksual, gangguan mental, dan trauma berat, bahkan menyebabkan pula kematian. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang pertama pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi, sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya. Yang kedua, penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Yang ketiga, penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial. Contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia. Yang keempat, penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dan calon suaminya. Yang kelima, perekrutan anak-anak menjadi pekerja di Jermal atau bangunan tempat pencari ikan di daerah pantai dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral. Dan terakhir, pengangkatan bayi tanpa proses yang benar. Kemudian, ada pun cara yang dilakukan untuk dapat mencegah tindak pidana perdagangan orang, yaitu memberikan pemahaman kepada anak didik atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi, edukasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik. Kemudian membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses. Dan yang terakhir, membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, kelompok perlindungan anak desa, forum anak, dan LSM. Sekian infografis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih.